Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cahaya Siva Mutiara, Astrid Diva Azahra, Feni Latifah, Anitri Hapsari, dan Syafadira Razlita akan mempresentasikan mengenai BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Kemudian dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian ada fungsi dan tujuan BUMDes. Fungsi yang pertama itu sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 Ayat 1. Kemudian, BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa. Kemudian, lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Dan yang ketiga, lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa. Kemudian selanjutnya, fungsinya yaitu lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan desa, dan lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Dasar hukum BUMDes terdapat sekitar 7 landasan hukum yang memayungi pendirian dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepahilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pendirian BUMDes. Di dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes. Dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas 1. Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten. 2. Diatur berdasarkan Perdes. Yang 3. Satu desa hanya terdapat satu BUMDes. 4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes. Yang 5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama atau UB atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, badan usaha milik daerah, CV, UD, atau lembaga keuangan atau BPR. Struktur BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Menurut Undang-Undang Desa, struktur BUMDes berbeda dengan struktur organisasi pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, dan struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD. Artinya, pengelolaan BUMDes terpisah dengan organisasi pemerintah desa. Menurut UU Desa, penasihat BUMDes secara ex officio dijabat oleh kepala desa, sedangkan pelaksana operasional BUMDes adalah perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau musdes. Selanjutnya, pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui surat keputusan kepala desa. Pelaksana operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa serta mewakili BUMDes, baik dalam maupun di luar pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan usaha desa yakni tidak hanya mengurusin BUMDes saja, tapi mengelola keseluruhan usaha BUMDes. Bersetahun unit usaha BUMDes sesuai anggaran desa dan anggaran rumah tangga atau ADRT BUMDes. Untuk menjamin agar BUMDes dapat berkembang dengan baik, hendaknya pelaksana operasional tidak rangkap jabatan di lembaga pemerintahan desa dan lembaga lain. Manfaat dan sumber dana BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa.
Manfaat BUMDes. Secara garis besar, BUMDes memiliki dua manfaat, yaitu komersil dan pelayanan publik. Yang pertama, komersil. Sebagai lembaga komersil, BUMDes yang mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat, meningkatkan penghasilan, dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi. 2. Pelayanan publik. BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial. Sumber dana BUMDes. Dalam PP 43 tahun 2014 sebagai UU Desa disebutkan dalam ayat 1-3 bahwa modal awal BUMDes itu berasal dari APBD desa dan kekayaannya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang terdiri atas pernyataan modal desa dan pernyataan modal masyarakat desa. Pernyataan modal desa yang berasal dari APBD desa sebagaimana dimaksud di atas bersumber dari dana segar bantuan pemerintah, bantuan daerah, dan aset desa yang diserahkan kepada APBD desa. Ciri-ciri dari badan usaha milik desa. Yang pertama, kekuasaan penuh di tangan desa dan dikelola bersama masyarakat desa. 2. Modal bersama yang kini bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%. 3. Menggunakan falsafat bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. 4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar. 5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa. 6. Memberikan fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Perbedaan badan usaha desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya. Yang pertama yaitu badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. 2. Modal usaha bersumber dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyetoran modal. 3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakal dari budaya lokal. 4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar. 5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. 6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. 7. Melakukan operasionalisasi dikontrol secara bersamaan. Jenis usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes. Yang pertama yaitu bisnis sosial serving, melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat dari sosial yang besar. 2. Keuangan atau banking. BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah. 3. Bisnis penyewaan atau renting. Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor, dan sebagainya. 4. Lembaga perantara atau brokering. BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pasar lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. 5. Perdagangan atau trading. BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan pom bensin bagi kapal-kapal di desa pelayan. 6. Bersama atau holding. BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa. Misalnya BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluas-luasnya pada penduduk desa untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut. Potensi badan usaha milik desa. Pembangunan desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa sangat dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai desa yang ada di Indonesia saat ini. Melalui pencetusan badan usaha milik desa atau BUMDes, desa-desa di Indonesia sudah bisa meningkatkan ekonomi maupun sumber daya manusia desa. Peranan badan usaha milik desa
Sebagai instrumen penguatan otonomi desa, maksudnya ialah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan badan usaha milik desa sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat adalah melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan badan usaha milik desa dengan tujuan mendorong ekonomi dan mengurangi pengangguran yang ada di desa. Sebagai contoh, salah satu badan usaha milik desa yang mengalami peningkatan pendapatan adalah Badan Usaha Moiko Tosada Barokah. Badan usaha milik desa ini berasal dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Peningkatan ini pula ditandai dengan mereka menggarap lahan sawah baru untuk menambah produksi beras mereka. Selanjutnya ada hambatan badan usaha milik desa. Yang pertama, para perangkat desa belum memenuhi sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini, meski sudah lahir UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Asas subsidiari dan rekognisi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan desa dalam memanfaatkan potensi dan aset yang dimilikinya sesuai amanat Undang-Undang Desa. 2. Banyaknya program pemerintah sebelum badan usaha milik desa seperti KUD, BUUD, dan berbagai program lainnya yang gagal dan tak tentu rimbanya. Hal ini membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi badan usaha milik desa yang dijalankan badan usaha milik desa. Yang ketiga, badan usaha milik desa sendiri tidak cukup seksi sebagai bagian besar anak muda untuk berkarya. Masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa badan usaha milik desa ini dapat menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Hal inilah yang membuat anak muda belum banyak berkiprah di badan usaha milik desa. Akibatnya, logika usaha yang dibangun sebagian besar badan usaha milik desa masih dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan oleh kaum tua. Sekian, terima kasih paparan dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.